hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengukur bahwa penyertaan Tuhan itu hanya ketika nikmat saja. Nikmat saja. Tapi membaca bacaan ini kita akan menemukan bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu dalam segala hal. Dalam segala hal. 1 tahun dalam pelayanan di Paraili, saya merasa tidak pernah terlambat. Tapi tadi hampir terlambat gara-gara Tupperware. Di Gunung Kapal baru ingat, ternyata ada Tupperware dan ibu sudah jadwal harus dibawa pulang. Secara sepintas orang akan berkata, kebetulan. Oke lah, kebetulan. 1 tahun pelayanan di Paraili, saya tidak pernah bertemu hujan di hari Minggu. Tidak pernah, sekalipun saya 1 tahun itu tidak pernah saya pakai mantel. Mungkin kita masih bilang kebetulan. Ya, sudah 1 tahun ini masa masih kebetulan? Saya pernah cerita di sebuah ibadah pengucapan syukur bahwa selalu orang dari luar itu melihat segala sesuatu sebesar apapun selalu kebetulan kalau bukan untuk dirinya. Saya ceritakan begini, kalau ada laki-laki cowok dan perempuan cewek, entah di pasar atau di mana saja dia bertemu, pas mereka berpandangan matanya ketemu, yang di sana katakan matinya cantik, yang di sini katakan wah ganteng, jadi barang. Mereka membangun hubungan. Itu kebetulan kalau matamu ketemu dengan mata laki-laki itu, Ibu Ulika, kebetulan. Tapi ketika itu sampai ke pelaminan atau sampai ke gereja, duduk bersama di gereja mendapat berkatan, itu bukan kebetulan, itu mujizat. Yang kemarin hanya ketemu di pasar atau di mana saja, atau ada yang lebih konyol lagi, ketemunya hanya di Facebook, lalu jadi kebetulan ketemu di Facebook. Tetapi kalau berjalan sampai pada hari H pemberkatan, itu bukan lagi kebetulan, tapi itu pasti mujizat, dan itu hanya mungkin terjadi kalau Tuhan campur tangan. Jadi izinkan Tuhan, walaupun hanya ketemu di Facebook saja, ketemu di pasar tapi sudah saling suka, izinkan Tuhan hadir dalamnya. Yusuf itu ceritanya dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa dijual? Hanya karena persoalan jubah spesial yang dibuatkan bapaknya kepadanya sebagai anak terakhir dari anak ke-11 dari Rahel. Kecemburuan saudara-saudaranya muncul akibat itu, bahwa Yusuf kemudian diperlakukan lebih baik dari yang lain. Kita bisa bayangkan anak yang dimanja kemudian dibuang ke dalam sumur dan seterusnya, lalu kemudian dijual ke Mesir. Tentu pada saat itu kalau kita mau kira-kira dengan ukuran sekarang, bagaimana sakit hatinya Yusuf diperlakukan seperti itu. Lalu kemudian pada saat dijual dia melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan kebencian kepada saudara-saudaranya kalau kita mengakhiri membaca cerita ini selanjutnya. Tapi yang kita mau dengarkan sekarang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Dia sudah mendapat kekuasaan. Dimanapun dia pergi, di rumah mana dia menumpang, ke negara mana dia pergi, orang di tempat itu merasa diberkati. Kan begitu ceritanya. Potifar merasa diberkati. Apa yang terjadi? Pada saat dia memberi kekuasaan kepada Yusuf, bukannya berkurang, tetapi malah bertambah kekayaannya. Bahkan lebih dari itu, kekuasaannya dalam rumahnya hampir setara. Lalu diberi tantangan, diberi cobaan. Ya pasti istrinya Potifar tidak mungkin jelek, pastilah cantik. Godaan itu datang. Sesudah harta kekayaan, harusnya dia bisa menguasai semuanya. Tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Bukan hanya ketika dia ada dalam sumur, bukan hanya ketika saudara-saudaranya berencana menjualnya, dia disertai Tuhan. Tapi di tengah kemewahannya pun, di tengah kekuasaannya yang sudah hampir setara dengan
tuannya, dia masih meminta pertolongan Tuhan. Kalau tidak, dia bisa celaka. Kalau cerita ini mungkin kita katakan jauh sekali dari hidup kita. Dulu 1996 saya tamat dari STM. Saya ke UKI Paulus mendaftar Unhas tapi tidak lulus, jadi jatuhnya di UKI Paulus. Saya ambil elektro arus kuat. Tapi saya hampir tidak pernah pergi kuliah. Saya tinggal di TC GKSS di Mandai, itu punyanya Gereja Sulawesi Selatan, dengan semua dibiayai, makan minum di situ diurus oleh gereja. Tapi pekerjaan saya cuma pergi karate, pergi main bola. Saya tidak pernah pergi kuliah. Kalau hari itu memang niat saya mau menjadi pendeta, sudah hari itu saya masuk ST intim. Tapi tidak, saya pulang karena tidak pernah kuliah, hanya pergi main bola dan main karate saya kemana-mana. Saya pulang kembali ke kampung dan rencana untuk menjadi kepala desa menggantikan bapak. Niat untuk menjadi pendeta tidak ada. Tapi Tuhan berbicara lain. Entah kenapa, saya waktu itu rambut saya gondrong, anting-anting saya penuh semua. Tinggal satu yang sejak kerja, tinggal tato. Karena memang dilarang keras dari orang tua. Saya ke Toraja untuk kuliah. Orang mendaftar bulan 7, saya baru bulan 1 sudah di Toraja. Sampai di Toraja pekerjaan saya cuma ikut bela diri. Satu kali saya disuruh bawa mobil, namanya bekas preman, ceritanya begitu. Saya pakai mobil Belanda yang Land Rover itu. Saya keluar dari tempat parkir mobil, putar satu kali di lapangan, langsung pergi keluar, tidak ada peduli. Bilang kalau tabrakan ya tabrakan, pulang kalau tabrakan. Akhirnya bisa, hanya 2 hari saja belajar bawa mobil. Akhirnya kemudian panjang ceritanya, tapi dipendekkan saja, lulus di STT. Setelah lulus STT saya putuskan untuk tidak jadi pendeta. Saya memilih pergi keliling-keliling ke beberapa pulau di Indonesia untuk belajar banyak hal. Tidak lama kemudian ternyata lolos vikaris di Gereja Toraja. Tapi saya bilang saya nanti masuk gelombang kedua. Dalam proses itu saya sebenarnya berharap untuk tidak masuk dalam menjadi pendeta. 2009 saya pergi main bola di Balla, dan dalam proses main bola itu saya berjumpa dengan teman-teman semua sudah jadi pendeta. Saya belum. Beruntung bahwa kami hanya 1 kali main, saya masuk dari Pesisir Mamuju, kami kalah. Teman-teman ajak jalan-jalan ke Sinode. Di Sinode dikatakan, ya sama ji, Anda pendeta di GTM sama. GTM masih butuh, Anda ke sini saja. Saya bilang saya mau jadi vikaris di GTM kalau saya ditempatkan di Pokang karena istri saya ada di sana. Disetujui. Saya di sana 6 bulan, selesai berhenti lagi. Saya bilang sudah, saya tidak akan lanjut jadi pendeta. Saya memilih untuk mengurus pekerjaan yang lain. 2010 ada sepak bola di kelas Tobela Raya di Pasca. Kami datang jalan-jalan dan main. Sementara main bola ternyata diperkenalkan sebagai vikaris. Lalu akhirnya diminta untuk melayani di Solukalando. Sesudah saya tinggal di Solukalando beberapa waktu lamanya, mereka mendesak saya untuk dari bulan 4 itu mendesak saya untuk segera diurapi. Saya bilang tidak boleh cepat diurapi karena itu 6 bulan aturannya. Jadi kita harus menunggu sampai 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi pendeta di tempat tidak ada lampunya, tidak ada jaringannya waktu itu, masih sangat sulit. Dan banyak alasan kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bicara lain, akhirnya menjadi pendeta. Sehingga pada saat dia menjadi pendeta saya santai-santai saja karena saya katakan ya saya ini ditangkap. Makanya kalau Anda melihat jubah besar saya itu saya tulis di situ Yunus. Yunus itu adalah orang yang lari dari panggilan tapi harus ditangkap, bukan Yunus yang di sini. Itu yang Yunus yang di Alkitab. Harus ditangkap. Perjuangan itu sulit, dan ketika ditangkap semakin kita lari dari panggilan Tuhan, semakin kita ditangkap. Orang katakan, itu kebetulan. Masa masih mau kebetulan itu? Itu bukan kebetulan. Kita harus percaya bahwa kita semua ini disertai Tuhan. Itu cerita kecil dari kehidupan saya. Kalau saudara-saudara ada di tempat ini masih bilang kebetulan ada di para ini, pulang mungkin sekarang.
Kalau kita masih merasa kebetulan jika ada di jemaat ini, kalau kita masih merasa bahwa kebetulan jika ada di tempat ini, pulang muki. Itu adalah penyertaan Tuhan. Proses memang berbeda-beda. Ada yang lewat trans, ada yang lewat istri, ada yang lewat berbagai macam sehingga ada di tempat ini, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jangan sebut itu sebagai kebetulan. Itu penyertaan Tuhan. Lalu masa sulit Anda alami di sini, Anda kehilangan orang-orang yang Anda kasih. Iya, itu bukan hukuman, itu proses. Tetaplah bertahan dan katakan bahwa aku di sini, kami di sini karena Tuhan yang menempatkan kami di sini. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Selalu bahwa ada proses mendahului segala sesuatunya. Orang yang menikmati proses akan lebih tahu bersyukur daripada orang yang hanya menghitung-hitung hasil. Kita seperti seorang yang berjalan di pinggir pantai. Ketika dia berjalan, dia melihat ada dua telapak kaki. Lalu dia selalu berkata, Tuhan di mana? Aku sendiri berjalan. Dia selalu berteriak-teriak ke Tuhan. Lalu satu hari Tuhan berkata, itu bukan telapak kakimu, itu adalah telapak kakiku. Kau sedang saya gendong. Hanya persoalannya adalah engkau selalu merengek-rengek. Engkau selalu ingin keluar dari gendongan. Engkau selalu ingin berjalan sendiri. Proses-proses sulit yang sedang engkau hadapi itu terlalu kecil dibandingkan badai yang sedang saya hadapi. Engkau di gendongan saya. Ada banyak sebenarnya yang datang, tapi saya tidak mengizinkan untuk menyentuh hidupmu. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan kita sekalian, bahwa kalau kita ada di tempat ini, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Mari kita belajar pada Yusuf untuk tetap hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup. Apa yang Yusuf lakukan? Hidup tetap benar di hadapan Tuhan, walaupun ada berbagai macam tantangan. Tantangannya adalah satu, ketika masa sulit datang. Sesudah masa sulit, apakah bukan tantangan? Tantangannya adalah dua, ketika sedang ada di dalam segala kemewahan. Apakah sudah selesai? Tidak. Tantangan berikutnya adalah godaan dunia. Apakah Anda akan jatuh pada bujuk rayu dunia? Yusuf tidak mau. Yusuf tetap setia pada Allah Israel. Dan untuk kita, catatan yang sangat penting yang kita mengerjakan adalah, kemanapun Yusuf pergi, dalam rumah siapapun dia tinggal, dan kepada siapa dia mempersembahkan hidupnya untuk menjadi tuan, rumah itu diberkati, tuannya diberkati, kekayaan melimpah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, berusahalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Kita tinggal di rumah siapa? Contoh. Kita tinggal di jemaat mana? Contoh. Kita tinggal di kampung mana? Contoh. Jadilah berkat. Biarkanlah kemudian orang berkata, waktu itu ada di rumah kita, beras tidak pernah habis. Waktu itu, waktu Siah ada di jemaat kita, selalu rasanya jemaat ini terberkati. Waktu Siah ada dalam lingkungan kita, selalu semua menjadi enak dan selalu semua menjadi hal yang menyenangkan. Itulah yang dilakukan Yusuf, dan itulah alasan Tuhan untuk terus memberkatinya. Jangan melakukan kejahatan apapun bentuknya, di tengah keadaan apapun. Percayalah dan bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Perjalanan kita ini bukan perjalanan tanpa nakoda. Perjalanan kita ini adalah perjalanan yang dipelihara oleh Tuhan, perjalanan yang diiringi oleh Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan bersama dengan kita. Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring.
Amin.